Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore Bapak dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer MSIM 4204. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Amir Hamzani, NIM 0445026999 dari UPPJJ Jakarta. Saya sekarang berdomisili di Jakarta Timur, Kramat Jati. Untuk kegiatan sehari-hari saya yaitu bekerja tepatnya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tugas 2 praktikum 2 jaringan komputer MSIM 4204. Baik, tugas 2 praktikum 2 kali ini yaitu mampu menjalankan command prompt atau biasa disebut CMD, yaitu mengimplementasikan TCP/IP. Untuk mengakses CMD-nya sendiri kita itu menggunakan klik Windows R. Di sini akan muncul. Kita ketikkan CMD saja di sini. CMD. Nah, ini akan muncul CMD-nya sendiri. Untuk perintah yang pertama yaitu kita ketikkan cd guna untuk mengetahui user pada komputer Windows kita kali ini. Dan perintah yang kedua yang disajikan pada tugas 2 yaitu CLS. CLS ini perintah untuk ketika kita telah melakukan berbagai perintah di CMD dan ingin mengembalikannya seperti semula, kita menggunakan CLS ini. Contoh kita di sini mau mengganti warna-warna di CMD ini. Nah, ini kita akan membersihkan atau mengembalikan, yaitu kita ketikkan CLS, enter. Di sini akan otomatis bersih. Lanjut untuk perintah selanjutnya yaitu dir / tanda tanya. Fungsi dir sendiri yaitu digunakan untuk menampilkan file dan folder aktif. Misal kita berada pada folder user, maka daftar folder dan file yang ditampilkan adalah yang berada pada folder user tersebut. Langsung enter aja untuk melakukan perintah selanjutnya yaitu ipconfig. Perintah ipconfig adalah salah satu perintah yang ada pada sistem operasi Windows yang bisa kita gunakan untuk melihat konfigurasi IP address komputer. Dengan menggunakan perintah ipconfig ini, maka kita dapat melihat konfigurasi apa saja yang ada di laptop atau komputer kita. Sini kita bisa melihat connection DNS-nya, IPv address-nya, dan sebagainya. Yaitu perintah yang keenam, ipconfig all. Tidak beda jauh dengan ipconfig default, namun perintah ini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, WINS, dan sebagainya. Lanjut perintah yang ketujuh yaitu ipconfig / tanda tanya. Enter. Nah, perintah ini menampilkan simbol bantuan terkait perintah ipconfig
Perintah ini tuh semacam kamus ya, yang memberikan panduan penggunaan jenis dari ipconfig. Selain itu, kita ditampilkan contoh-contoh penggunaannya. Ini kalau kita mau menggunakan ipconfig all, renew, release, dan sebagainya. Kita mau menggunakan ipconfig / tanda tanya. Nanti ditampilkan cara-caranya seperti itu. Perintah yang selanjutnya yaitu untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig / release. Ipconfig release ini digunakan untuk mereset semua setting address. Apabila perintah ini dijalankan, maka semua address komputer kita menjadi kosong ya. Oke, perintah selanjutnya yaitu ipconfig renew. Ipconfig / renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua daftar jaringan. Lanjut perintah yang ke-10 yaitu ipconfig / display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain, nama sistem, atau DNS. Oke, perintah selanjutnya yaitu ipconfig flash DNS. Ipconfig kita tuliskan saja di sini /flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache ini. Di sini tertuliskan successful flush the DNS resolve cache-nya di sini semua. Lanjut ke perintah ke-12 yaitu ipconfig / register DNS. Perintah ini digunakan untuk memperbarui semua cache DNS yang sudah tersimpan di komputer. Baik, lanjut ke perintah yang ke-13 yaitu ping. Ping sendiri yaitu Packing Internet Gopher, yaitu sebuah fitur dalam Windows yang sering digunakan untuk mengecek kecepatan internet kita. Contoh penggunaan perintah ini kita tuliskan saja di sini ping google.com. Umpama kita pakai google.com. Di sini akan tertera data-data kecepatan mengecek kecepatan internet kita. Di sini tertuliskan 41 megabit per second. Lanjut perintah ke-14 yaitu netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua daftar port yang saat itu terbuka dan alamat IP yang terkait. Perintah ini juga akan memberikan informasi terkait status port kita.
Sini yang sedang terkait status port pada kita, ada WhatsApp dan sebagainya. Lanjut perintah ke 15 yaitu treasure. Kita tuliskan saja di sini treasure, yaitu perintah untuk menampilkan trace route ke sebuah remote host. Untuk contoh penggunaan perintah kita gunakan di sini treasure www.google.com. Sini akan ditampilkan trace route-nya masih berjalan. Masih membaca sebuah datanya ya. Untuk men-skip kita bisa gunakan Ctrl C. Lanjut saja ke 16 yaitu perintah ping. Perintah ini digunakan untuk memberikan info hilangnya latensi dan paket untuk setiap node di jalur jaringan. Di sini kita tuliskan saja path ping. Hostlist, last search, route along hostlist, maximum number, dan seterusnya. Lanjut ke perintah 17 yaitu ns lookup. Kita tuliskan saja di sini ns lookup. Perintah ns lookup ini digunakan untuk mengecek IP address di name server. Coba kita tuliskan di sini ns lookup google.com. Nah, di sini terbaca. Kalau sudah kita ketikkan exit saja. Lanjut ke perintah 18 yaitu nets. Perintah ini digunakan untuk mengonfigurasi dan memantau status berbagai peran dan komponen server komunikasi jaringan pada komputer Windows Server. Untuk contoh penggunaannya kita di sini menggunakan, coba kita ketikkan di sini nets. Salah pengetikan ya, nggak bisa muncul. Sini kita ketikkan LAN show profiles. Nah, di sini saya ketikkan perintah LAN show profile akan muncul seluruh jaringan WiFi yang pernah terhubung ke perangkat saya ini. Terus sudah kita exit. Selanjutnya yaitu perintah route. Perintah ini digunakan untuk membuat jalur baru atau routing pada komputer ke suatu jaringan dan untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan kita. Di sini kita akan masukkan route print ya. Route print. Nah, di sini udah dimunculkan route print-nya. Ya, untuk perintah yang terakhir yaitu net. Perintah ini digunakan untuk
mengelola sumber daya jaringan artinya untuk mengupdate, melihat, maupun memperbaiki jaringan pada perangkat kita. Kita tulis exit untuk menutup. Cukup sekian untuk tugas 2 praktikum 2 pada kali ini. Bila mana ada salah tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.